Kedatangan Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain di Indonesia kali ini terasa sangat istimewa. Ketika pesawat kerajaan Yordania mendarat di landasan Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo Subianto tampak tergesa melangkahkan kakinya menuju tangga pesawat. Saat pintu pesawat terbuka dan Raja Abdullah II menuruni tangga, Raja Yordania dari Bani Hashimiyah itu tersenyum lebar melihat Presiden Prabowo datang menyambutnya. Prabowo memberikan hormat militer dan Abdullah II memeluk Prabowo sangat erat dan hangat. Prabowo dan Abdullah II sudah bersahabat sejak 44 tahun yang lalu. Pertemuan pertamanya terjadi pada sekitar tahun 1981 ketika kedua patriot bangsa itu sama-sama menempuh pendidikan militer di Fort Benning, Amerika Serikat dan lulus sebagai siswa-siswa asing terbaik. Saat itu Prabowo masih menjadi perwira muda TNI dan Abdullah II masih menjadi pangeran militer serta putra mahkota kerajaan Yordania. Persahabatan yang dimulai di Fort Benning itu berlanjut hingga sekarang, saat keduanya sama-sama menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Latar belakang inilah yang membuat Prabowo menyambut Raja Abdullah II secara istimewa. Sebab pertemuan kedua kepala negara ini bukan hanya pertemuan diplomatik bilateral yang bersifat formal, tetapi juga pertemuan dua sahabat dan dua patriot bangsa. Dalam perjalanan dari Halim Perdana Kusuma menuju Istana Merdeka, Prabowo dan Abdullah II menumpang mobil yang sama. Keduanya duduk di bangku belakang kendaraan yang disediakan khusus untuk sang raja. Setibanya di Istana Merdeka, penguasa kerajaan Yordania Hashimiyah ini disambut dentuman meriam dan pasukan jajar kehormatan TNI dari 3 angkatan. Dan pada saat lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan, sosok militer Raja Abdullah mulai terlihat. Sang raja berdiri tegap dengan sikap sempurna, layaknya seorang tentara. Wajah dan sepasang matanya memandang lurus ke depan. Sementara Prabowo, seperti biasa, memberikan hormat militer dengan sikap sempurna yang sama. Gerak langkah kedua kepala negara yang sama-sama berlatar belakang tentara itu semakin kentara tatkala kedua mantan komandan pasukan khusus itu berjalan sejajar. Dengan derap langkah kaki yang seirama, memeriksa barisan pasukan jajar kehormatan. Kedua mantan perwira militer lulusan Fort Benning itu pernah sama-sama menjadi komandan pasukan elit di negerinya masing-masing. Pada suatu ketika, Raja Abdullah II mengakui bahwa prestasi Prabowo saat menjabat Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menginspirasinya untuk mendirikan Special Forces Command atau Komando Pasukan Khusus yang paling elit di Yordania pada tahun 1996. Dan ia sendiri yang bertindak menjadi komandannya. Gerak-gerik militer kedua kepala negara ini kembali mencair ketika keduanya melangkah menuju ruang kredensial Istana Merdeka. Mereka berbincang-bincang secara informal sambil memperkenalkan anggota kabinetnya masing-masing dan Raja Abdullah II mengisi buku tamu. Dalam pertemuan bilateral antara kedua kepala negara, Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih atas kedatangan Raja Yordania Abdullah II Ibnu Al-Husain di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo ke Amman Yordania pada bulan April lalu. Prabowo meminta penguasa kerajaan Yordania Hashimiyah ini menganggap Indonesia sebagai tuan rumah keduanya. Karena Prabowo sendiri mengaku mempunyai hubungan emosional dengan Yordania tatkala ia berada di sana beberapa tahun pada masa kepemimpinan Raja Hussein, ayahnya Abdullah II, dan Abdullah II saat itu masih berstatus putra mahkota. Prabowo bahkan menyediakan rumahnya sendiri jika Raja Abdullah II bersedia menginap. Namun kesibukan sang raja tidak memungkinkan hal itu sekarang. Oleh karena itu Prabowo membuka lebar-lebar pintu rumahnya jika suatu saat Raja Abdullah II berkunjung kembali ke Indonesia bersama keluarga. Our two nations have enjoyed close relations since the establishment of our diplomatic ties 74 years ago in October 1951. On another level, as you know, I have an emotional bond with Jordan
His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. I think I forgot how many years ago. Nearly 25 years, is it? 26 or 27, 98, 29 years. That was how close we are. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia. And actually, we had hoped you would have stayed longer, but we realized that you are very busy schedule. But actually, I prepared my own residence to receive you. Please consider Indonesia your second home, and Indonesia has high respect, high regard for Jordan for many years, and we want to work closely with you, and we want to thank you also for receiving a lot of our young people being trained in Jordan, even as we speak. Thank you very much. Tahun 1998, Prabowo mengalami masa-masa yang amat sulit. Situasi tanah air sedang tidak berpihak kepada Prabowo. Gempuran fitnah yang ditujukan kepada dirinya tak pernah ada hentinya. Peristiwa sekecil apapun yang terjadi di Indonesia selalu dinisbahkan kepada Prabowo sebagai biang keladinya. Sampai akhirnya, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto yang sedang menjabat Panglima Kostrat itu diberhentikan dari dinas militer dengan hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Tetapi berbagai fitnah dan tuduhan terhadap Prabowo terus datang bertubi-tubi, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi tentara. Di masa-masa yang sangat sulit itu, Prabowo memutuskan mengasingkan diri ke luar negeri dan Yordania menjadi pilihannya karena di sana ada sahabat kentalnya Pangeran Abdullah II. Pangeran Abdullah II menerima dengan baik kedatangan sahabatnya. Bahkan putra mahkota kerajaan Yordania yang saat itu masih menjabat komandan pasukan khusus menyambut Prabowo dengan upacara kebesaran militer. Bagi Abdullah II, sahabatnya Prabowo tetaplah seorang jenderal yang layak dihormati. Raja Yordania, King Hussein juga menerima dengan baik sahabat putranya itu. Di Yordania, Prabowo diperlakukan sebagai tamu kehormatan selama beberapa tahun. Keramah tamahan almarhum Raja Hussein dan putranya Abdullah II selalu membekas di hati Prabowo. Keluarga kerajaan itu sudah menganggap Prabowo sebagai saudara sendiri. Kedekatan Raja Abdullah II dengan Presiden Prabowo yang telah bersahabat selama puluhan tahun membuat hubungan bilateral Indonesia dan Yordania semakin kuat. Apalagi setelah Prabowo dan Abdullah II berperan aktif memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Saat membalas sambutan Prabowo pada pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Raja Abdullah II yang selalu menyebut Prabowo dengan panggilan sahabatku dan saudaraku terkasih, mengaku merasa sangat terhormat dengan sambutan meriah yang digelar Presiden Prabowo di tanah air. Yordania selalu siap bekerja sama dengan Indonesia, ucap Abdullah II. Raja Abdullah II juga mengenang saat-saat Prabowo datang ke Yordania pada 1998. Waktu itu, tutur Abdullah, King Hussein, ayahnya, bertanya kepada Abdullah, "Siapa orang ini?" Abdullah menjawab, "Dia saudaraku." Sang ayah pun berkata, "Kalau dia saudaramu, berarti dia juga saudaraku." Sejak itu, ujar Raja Abdullah II, kami tidak pernah menoleh ke belakang. Di akhir pertemuan, Raja Abdullah II Ibnu Al-Hussein menganugerahkan penghargaan tertinggi kerajaan Yordania kepada Presiden Prabowo. Medali penghargaan tertinggi itu bernama The Bejeweled Grand Garden of Al Nahda atau Order of the Renaissance yang mencerminkan pengakuan dan penghormatan sang raja atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Yordania.
khususnya dalam kerjasama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara. Hanya sedikit tokoh terkemuka dan kepala negara di dunia yang pernah menerima penghargaan tertinggi kerajaan Yordania ini. Di antaranya Prince Philip, Duke of Edinburgh, suami Ratu Elizabeth II dari Inggris, Raja Denmark Frederik X, Ratu Belanda Maxima, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo. Dan kini Presiden Prabowo menjadi salah seorang kepala negara yang menerima penghargaan tertinggi kerajaan Yordania ini sebagai bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global. Men of our time.